Saya kalau pintunya buka-buka Singapura tuh saya doakan dari sini lah supaya terbuka. Kita jari pakai paranormal di sini biar buka gitu. Ya kita digedor. Selamat sore Tribuners, kembali lagi di Tribun Batam Podcast. Nah, sesuai janji kita ya kemarin. Sesuai janji kita semalam habis seru-seruan, terus kita sampaikan hari ini kita akan kedatangan tamu jauh, tamu jauh. jauh tapi dekat. Jauh tapi dekat lah. Semalam udah kita umumkan kita mau undang Pak Bur. Iya, Pak Bur betul. Alima. Kita mau membahas soal tentang Bintan. Iya, tapi kali ini Pak Bur konteksnya ini ya sebagai PJS Bupati Bintan iya, ya. Tapi tetap konteksnya pariwisata. Iya, Siap. Nah, semakin lengkap kita juga undang Pak Wan Rudi. Pak Wan Rudi Iskandar, Iya. Selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Bintan. Jadi lengkap ya. Lengkap. Ya. Kita komplit banget hari ini khusus membicarakan pariwisata Bintan. Temanya apa nih? Pariwisata? Pariwisata, kapan Bintan bangkit? Nah, benar. Kapan, Pak? Bangkit, bangun tidur gitu. Jangan dicatat tadi. Kalau jangan dicatat dulu ya ini. Iya. Itu belum mulai. Iya. Jadi pariwisata itu industri yang paling terpukul sejak pandemi, Iya. tapi diminta harus segera bangkit loh Segera gitu. bangkit. Paling terpukul tapi diminta segera bangkit. Ya, Bali itu nih Pak Wan itu setiap bulan tuh ruginya sampai 9 triliun. Itu dari sektor 9 pariwisata. iya. 9 triliun. Itu kayak apa tuh? Sebulan loh setiap bulan ya. Dan harus bangkitnya seperti apa? Kita juga nggak bayangin kayak apa sulitnya Ya. Bali. Kita sih tapi kita tahu optimis ya, apalagi di Kepri kita juga punya suatu tempat pariwisata, kawasan wisata yang sangat potensial harus terus dikembangin, yaitu Lago dan Bintan ya pada umum anunya. Dan memang kalau Bintan sendiri kita tahunya sektor pariwisatanya yang di ini ya Pak, yang paling menonjol. Gitu. Ya, Pak Bur, sehat Pak Bur, Pak Wan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya ini Sehat terus, harus Sehat sehat ya? terus. dua bapak ini DNA-nya pariwisata. DNA-nya ya. Iya benar. Ya kalau di trending keyword pariwisata ya Pak Bur Alima sama Pak Wan yang paling sering trending. Iya kalau dicari search Di- keywordnya ya. Keywordnya. Iya. Pak, gimana update kasus di Bintan sekarang Pak? Yang kasus COVID. ini COVID ya. COVID. Oh iya. Iya, memang 3 minggu yang lalu kita punya data yang terpapar itu ya ada satu klaster, saya tidak sebutkan klasternya. Sekitar 81 orang. Tapi setelah 2 minggu menjadi 41 orang sudah sembuh separuhnya. Kemudian sekarang tinggal 10 orang yang sudah dirawat dari 44, maksudnya 44 orang itu. Saya rasa sudah sembuh semuanya. Jadi 3 minggu terakhir tidak ada yang terpapar, kecuali yang kemarin kena awal itu. Jadi Tidak ada penambahan Pak ya? tidak ada penambahan. Insya Allah 2 minggu terakhir Bisa kata hijau. Pak Kadinkes, kalau 3 minggu terakhir udah langsung bisa ke hijau. Bisa ke tapi hijau. tapi sekarang kita punya target Oktober kita hijau lagi gitu. Oktober hijau. Jadi sekarang belum hijau, Pak. Oktober akhir maksudnya. Ini Oktober Nah, ya. Oktober Iya, soalnya iya. pertengahan. Pertengahan. Iya. Kemarin kan orange Mas, Iya. ya orange, sekarang sudah menuju kuning. Insya Allah sebentar lagi hijau. Minggu depan mungkin udah hijau itu. Minggu depan, Ya. amin. Bintan tuh andalan deh kalau buat Insya Allah. pariwisata. Itu dia tuh. Iya. Kalau dilihat dari kondisi hotel itu banyak yang tutup selama pandemi ini Pak, atau yang setahu kami bukan tutup sebetulnya dari awal memang Bintan Legon itu ya, Bintan Resort itu memang dari awal sudah memang akan mau tutup sebelum COVID karena peralihan manajemen. Pas COVID ya kebetulan momennya pas ya langsung tutup, langsung karyanya di PHK atau dirumahkan. Dan sekarang persiapan menuju manajemen baru gitu. Jadi tutup mau pindah ke manajemen baru. Jadi bukan sekedar tutup Mbak, bukan tutup habis kayak gitu gitu. tutup sementara. Sementara lah Tutup gitu, sementara. iya. Gitu. Oke. Untuk riset di Bintan sebenarnya masih ini Pak ya maksudnya masih aktif, masih beroperasi ya. Masih. Selama COVID 5 hotel di sana tetap buka. Tingkat huniannya memang di bawah 10%. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur ada yang bahkan sudah sampai 30% okupansinya. Insya Allah. Kita
koordinasi terus kepada pihak manajemen BRC-nya Pak Wahab. Iya, Iya, Pak. Update terus kita setiap hari apa lagi. Kebetulan juga ditunjuk sebagai PJS ya lebih intensif lagi seperti itu. Ya, termasuk event-eventnya ya. Iya. Kita tahu Bintan tuh banyak event ya. Nah, banyak yang ditunda atau memang di cancel atau di reschedule ya Pak ya. Nah, apakah memang di tahun ini juga itu akan ada event itu akan maksudnya dilaksanakan gitu? Pak Rudi lah menjawab, Pak Wan Rudi lah. Gimana Pak? Baik, kalau sebelum pandemi kan beliau Iya, yang betul. Iya. Bintan itu kan event. memang terkenal dengan jargonnya kan sport tourism. Sport Artinya tourism, memang ya, andalan kita di samping wisata, tapi juga berolahraga, tapi menikmati wisata, gitu kan. Olahraga kita rata-rata olahraga yang bertaraf internasional. Yeah. Ada Ironman, Tour de Bintan, Bintan Triathlon, Bintan Marathon dan lain-lain gitu ya. Awal kemarin bulan Februari kita udah mau laksanakan Tour de Bintan. Sudah gas sudah tinggi nih, sudah 80% gas tarikan. Rupanya di Februari itu Langsung turun langsung corona. ada Covid, akhirnya kita pun off dulu, rescheduling kembali. Kemudian karena kondisi Covid ini juga ada beberapa protokol kesehatan, olahraga sport tourism kita itu kan pada prinsipnya mengumpulkan orang jumlah banyak. Otomatis pada beberapa event-eventnya sekitar 10 event-event olahraga nasional kita yang dari Singapura, biasanya juga hampir sekitar 80% peserta kita itu ya dari luar negeri. Terus karena tutup itu pintu karena Permenkom nomor 11 Pak Bob, otomatis wisatawan luar negeri nggak bisa masuk. Cuma yang paling ada peserta 20% dari dalam negeri, makanya kita rescheduling, kita off dulu lah gitu. Betul. Mudah-mudahan nanti tahun 2021 kita tetap sudah anggarkan lagi kembali di APBD 2021 dalam pembahasan gitu kan. Tapi tentu nanti dengan konsep yang sudah baru, mungkin dengan protokol kesehatan, jumlahnya, kepesertaan sampai nanti mungkin kita menemukan vaksinnya, baru kita bisa open kembali. Ya, saya berharap Kementerian Pariwisata kemarin sudah janji dengan Pak Menteri waktu datang ke Bintan, yang rombongan sama beberapa menteri itu, Pak, ya? itu. Jadi kalau bisa bulan Desember Pak, kalau COVID-nya menurun, tolong dibuat satu event internasional sebagai gong gitu. Kita pariwisata di Bintan, khususnya Lagoy, yaitu sudah kembali dibuka. New normal, new normal. Tapi normal tetap dalam rangka new normal itu. Normal kembali, tapi tanda kutip Sesuatu new yang normal. baru, iya. Suasana yang baru yang Ya, berbeda. suasana baru ya. Iya. Pak Wan, mungkin kalau Pak Wan Rudi, Pak, selama pandemi ini berapa bisa ada nggak Pak? Masih ada nggak wisman yang masuk atau Kalau- benar-benar di stop ya. itu jadi nggak ada sama sekali? Kalau untuk wisatawan luar negeri mancanegara yang dari Singapura terhitung bulan Februari akhir dengan keluarnya aturan Permenkumham yang melarang warga negara asing masuk ke Indonesia, otomatis flat itu nggak ada masuk tuh. Nggak ada Tapi masuk. yang masuk itu ya dari Januari sampai Februari akhir itu masih ada, masih dapat kita sekitar 150.000 masih dapat pada saat itu. 50.000. Iya, dalam 2 bulan kita masih dapat 150.000 itu karena ada event-event besar pada saat itu kan. Iya. Jadi Nah, kalau wisman target ya? kita itu 1 tahun itu kemarin rencananya capaian 2019 itu kan sekitar 700.000. Target kita 2020 ini sebenarnya hampir 900.000. 900.000 ya. 900.000 targetnya. Tapi memang karena itu ya flat ya 150 flat. Nah, yang mudah-mudahan nanti pada akhir tahun ini bulan November ya Pak Bob ya, sampai dengan Desember ada buka pintu ya, kita akan coba menggaungkan kembali lah gitu, beberapa event-event besar kembali lah, tapi dengan protokol kesehatan, aturan yang baru ya, dengan model juga pelaksanaan ya tidak seperti kemarin lagi lah sudah. Oke. Mungkin agak sedikit ini di luar konteks ini. Mungkin saya mau nanya ke Pak Bur. Pak Bur, ini Pak Bur kan jadi PJS Bupati Bintan nih, ya. Ya meskipun DNA kita tahu DNA Pak Bur kalau nggak jauh-jauh lagi DNA udah pariwisata. Pariwisata, gitu. iya. Nah, apa tugas besar Pak Bur di Bintan ini memang apa masih dikasih porsi soal pariwisata Pak? Atau hanya kan kebanyakan PJS ini mengawal pilkada. Iya, betul. Nah, Pak Memang Bur di sini tugas gimana? pokoknya cuma 2 tugas pokok ya yang pokok, ya. diamanahkan oleh Bapak Menteri melalui Bapak Gubernur. Yang pertama agar pilkada ini sukses, lancar, damai. Yang kedua agar perkembangan COVID di Bintan menurun gitu, 2 hal. Tapi tugas PJS Bupati ya sedikit saja, tidak beda dengan Bupati definitif. Hanya ada beberapa saja yang dibatasi seperti pemindahan pegawai dan lain-lain. Itu pun bisa
kalau persetujuan Bapak Menteri Dalam Negeri gitu. Jadi hampir tidak beda sama sekali gitu kewajibannya. Haknya aja yang beda. Ini khusus Tapi buat kopi masih dapat Pak. Buat kopi masih bisa. masih bisa ya. Masih bisa ya. Soalnya agak spesial Iya, nih, agak spesial, iya, untuk benar. Bintan karena yang ditaruh PJS bupatinya ini orang pariwisata. Ya, Atau mungkin karena- itu salah satu pertimbangan itu. Ya, alhamdulillah kita bisa kolaborasi sama Bintan Resort ya, Bintan Resort Cakrawala, dan nyambung pula kalau cerita wisata. Bisa 2 hari 2 malam kita nggak tidur. Gitu, wisata. Pak, tetap ini meskipun di dalam pandemi ini Pak Bur tetap diminta untuk ngejar target gimana caranya ini pariwisata tetap masuk itu dari Iya. tetap ya. Ya, ini makanya Masih kita ada sisa kejar. berapa bulan sampai akhir tahun ini? Kita harapkan yang November Desember ini kalau bisa ya dibuka dulu lah, karena ada kita sudah sepakat kemarin dengan Pak Wahab dengan teman-teman, kita coba dulu menyurati Pak Menteri Kumham yang tadi sampaikan Pak Rudi, pembukaan visanya cabut dulu, kita buka dulu, sudah halo-halo ke Singapura dan Malaysia. Ya kami udah buka loh dengan protokol kesehatan. Kami Bintan aman, Lagoy aman, protokolnya aman, daerahnya eksklusif, tidak bercampur dengan masyarakat, punya pelabuhan sendiri gitu. Banyak kriterianya gitu. Ada 3 kriteria besar, tambah kriteria lain yang selama ini Bintan itu sudah hijau, apalagi di daerah Lagoy. Jadi kita sudah halo-halo. Sudah 4 bulan suratnya mungkin belum dapat respon dari pemerintah pusat, dan sudah sampaikan tadi kepada Pak Menteri kemarin waktu beliau datang, tolonglah Pak gitu. Dan Pak Menteri sendiri melalui dalam ini Pak Menteri Menko Perekonomian bilang waktu sambutan, dia bilang, ayo kita rebootkan atau reboundkan pariwisata Indonesia dari Kepri, khususnya dari Bintan Dari ini. Bintan. Itu apalagi di depan kita Malaysia di Singapura kan, halo di istilah Pak Menteri, Pak Wisnu, Mas Menteri bilang panggil aja, lambe-lambe mereka datang gitu. Karena dekatnya Pak ya. Dekatnya gitu ya. Tinggal memastikan Tinggal say bahwa hello, memastikan, ya. iya. dan Yakin memastikan- siap lah, saya taruhan gitu. Makanya taruh badan bukan karena PJS, dari pariwisata, dari Kementerian Pariwisatanya seperti itu. Kita sudah menyaksikan keseriusan Bintan itu, khususnya Lagoy gitu. Pak Wan, keseriusannya Bintan apa Pak? Maksudnya terkait dengan kan pintu masuk langsung kan, kalau dari ini bisa langsung akses ke Bintan. Apa Pak? Contoh Yang bentuk-bentuknya. pasti pelaksanaan protokol kesehatan mulai dari ferry itu protokol kesehatan jalan, jumlah penumpang tidak penuh full lagi, pasti diatur sesuai dengan Ya, kementerian 70%, kemudian pelaksanaan pemakaian masker, pengecekan suhu, penjagaan jarak, baik itu di pelabuhan, pintu masuk, scanner, Rapid bahkan kan. repot juga kewajiban, kemudian juga di hotel juga sistem pembayaran hotel itu juga sudah menggunakan sistem Cashless. cashless Cashless, ya, tidak lagi menggunakan uang tunai. Itu kemudian pengukuran suhu pada setiap di restoran, masuk hotel, itu kan protokol-protokol yang harus dipenuhi di hotel, dan itu sudah dilaksanakan. Kemudian Pak, itu kemudian Bintan juga kemarin adalah pencanangan perdana dari Iya. Kementerian Ya. Pariwisata, CHSE bahwa ya, Pak? CHSE yang perdana di Indonesia itu diberikan kepada Hotel Bayantri Banjantri, Bintan. Banjantri. Ya. Perdana, dan sampai sekarang nanti mungkin programnya akan ada lagi pensertifikasi kepada beberapa hotel lain di Indonesia. betul. Bintan dijadikan ketokan pertama, ini loh kita laksanakan sertifikat untuk jaminan kepada wisatawan yang mau datang ke Indonesia atau ke Bintan, bahwa itu sudah safety, sudah bagus gitu. Iya, kalau melihat standarnya Bintan sudah ada Pak. Maksudnya sudah secara SOP sudah dipastikan udah ada jaminan termasuk standarisasi tadi ya. Kenapa sampai hari ini Singapura belum membuka pintu untuk wisatawan datang ke Bintan Pak, ke Lagoy? Kira-kira karena apa? Ya, kita sendiri belum buka, macam mana Singapura membuka gitu. Ya ada dua hal. Pertama, saya bisa jawab ya Pak Siap, Wan, Pak. mohon maaf nih. Terpaksa ngalah kepada komandan ini. Saya jawab dulu. nggak apa-apa. Karena saya dari awal mengikuti. Pertama, kita sudah minta agar ini tadi pembekuan visa dicabut. Kita buka dulu, menunjukkan kesiapan kita dengan beberapa protokol kesehatan dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh Wisman. Kemudian dengan perkembangan COVID memang membuat wisatawan yang datang dari Singapura dan Malaysia itu was-was, termasuk Masih pemerintah was-was. daerahnya. Dan kita sudah berusaha bikin surat dari Pak Menteri
surat tersebut akan mencabut visa pembukuan visa. Kemudian datang harapan baru Pak Luhut, Menko Investasi, udah menelpon langsung dari Bintan ke Pak Menteri Luar Negeri Singapura. Wah, mudah-mudahan nanti habis hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan Agustus dibuka. Kita tunggu-tunggu, wah semangat nih. Enggak jadi juga gitu. Jadi kita nunggu aja ya, karena ini kebijakan G2G, government to government ya, kita ini kan negara NKRI, jadi ya keputusan berada di pusat gitu. Tapi kita sudah berusaha beberapa hal, apa yang nggak siap, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat kita siapkan seperti itu. Kemudian terakhir datang 9 menteri, semangat lagi nih. Saya ini. Dia sampai Pak Menko Perekonomian bilang kita rebound, kita diributkan pariwisata Indonesia itu dari Kepri, khususnya dari Lagoy Bintan ini. Wah, kita tunggu-tunggu. Tahu-tahu ada kebijakan Menteri Luar Negeri yang buka duluan Batam, Jakarta. Itu yang saya kadang kok nggak sekalian yang Bintan gitu. Makanya sekarang apa yang dilakukan Pak Bur? Saya minta Pak Gubernur, yuk Pak tinjau Lagoy. Kemarin tinjau Lagoy 1,5 hari sampai dari A sampai Z beliau keliling dan langsung wawancara sampai ke pelabuhan hotel. Hari ini beliau ke Batam, mengecek tempat pelabuhan di Batam. Saya sampaikan, Pak, datanglah. Saya jamin garansi protokol kesehatan di Batam dan Bintan kita sudah siap. Siap. Beliau datang, ternyata betul, beliau sangat antusias sekali. Dan surat kita yang kemarin yang ditandatangani oleh Pak Isianto yang lama ya, gubernur sebelumnya yang sekarang sedang cuti, akan diperkuat oleh Pak PJS kembali. Jadi nanti mungkin hari ini suratnya mungkin bisa masuk langsung ditembuskan kepada Menteri Luar Negeri. Kemarin suratnya semua menteri lupa menembuskan kepada Menteri Luar Negeri. Jadi Menteri Luar Negerinya hanya konteksnya bisnis saja ya. Bisnis. Ada dua kemungkinan. Bisa Batam buka dengan Jakarta dulu selama 1 bulan ini bisnis. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh, kan ada kecipratan sektor pariwisatanya. Ekonomi itu kan globalnya. Jadi salah satu sektornya adalah pariwisata. Itu kemungkinan. Tapi jangan lama-lama buka Batam atau Jakarta 3 bulan kita tunggu-tunggu, nggak buka-buka juga Bintannya. Maunya sebulan buka di Batam, trennya bagus. Bulan November buka di Bintan. Begitu maunya kita. Atau buka sekaligus sama-sama Kepri. Buka Tanjung Pinang, buka Karimun, buka 5 pintu masuk di Batam, buka dia 2 pintu masuk di Bintan. Ya sama-sama. Ayo kita saingan sehat maksudnya. Yuk, siapa yang lebih siap? Jadi orang Singapura bilang, oh ternyata di sini bagus. Kita ya kan yang nilai kan orang Singapura bukan kita itu. Jadi ada bahasanya Pak Menteri yang lama tuh, bukan maunya kita, tapi maunya Wisman gitu. Itu yang kita buat, kita persiapkan dari sekarang gitu. Kita yakin kok di kondisi pandemi ini orang butuh pariwisata, butuh wisata, butuh liburan Pak ya. Betul. Ya, kalau ngomong kesiapan sebenarnya kita kita pastikan udah siap ya. Stres orang di rumah tuh. Orang Singapura tuh mau udah di depan pintu pelabuhannya. Tapi lihat-lihat aja deh ke mata. Ya udah lihat-lihat. Udah digini-gini dia balasnya. Iya. Pak Rudi main di pantai kelihatan deh Singapura itu. Tapi mau datang nggak boleh gitu, depannya lambe-lambe lah gitu. Tapi kalau yang kunjungan Wisman domestiknya tidak terlalu banyak Pak, nggak terlalu ini. Kunjungan domestik kita itu kan sebenarnya proporsional antara asing sama domestik. Kalau secara setiap tahun tuh sekitar 65-35 lah, atau 60-40, lebih dominan asing. Lebih dominan asing. Kemudian untuk setelah pandemi ini, baik Wisman asing maupun domestik otomatis terdampak. Orang kita saja jangan kamu pikir-pikir mau liburan gitu kan, mau untuk persiapan sendirinya juga mikir-mikir. Akhirnya dengan data yang ada di kita, memang sampai dengan dari awal Januari sampai dengan Covid ini kan beberapa hotel banyak yang tutup. Kemudian penerbangan juga kemarin persyaratan protokolnya sangat ketat, harus web dan lain-lain. Itu memang sangat berimbas bagi kunjungan wisata domestik kita gitu. Tadi kan Pak Bupati sudah sampaikan, ya paling hunian kita rata-rata ya sekitar 15% ke bawah lah Pak ya. 15% tapi sudah mulai bangkit. Ada beberapa hotel tertentu yang capaian sudah 30%. Tapi memang belum pulih seperti dulu, sampai kalau kita nggak booking nggak dapat. Kalau tahun-tahun sebelumnya Pak,
kalau kita nggak booking awal-awal, kita udah datang jangan coba-coba Iya, kalau iya, itu betul, gitu. betul. Pasti maaf penuh Pak gitu kan. Tapi kalau sekarang maaf kosong Pak katanya. Ada 19 hotel ya. Kalau 17. Iya, kalau yang untuk di Di Lagoy aja sekitar itu 15 Pak. Tapi 15. nanti Yang sekitar buka saat 4 atau ini 5 5. aja. Iya. Nah, 5 yang buka. Yang lain itu di dulu lah, karyawannya off dulu. Dia menunggu situasi nanti berbuka. Seperti memang pasarnya beda. Seperti kita Club Med yang ada di Lagoy itu dia memang pasarnya chain, artinya hotel-hotel dia itu adalah orang yang menjadi member dari Abu Dhabi, dari Singapura, dari Filipina yang bisa pindah-pindah. Dia nggak menerima Yang ujub-ujub kita datang ke resepsionis, Pak saya mau masuk mau nginap, nggak bisa. Dia kalau mau masuk ya harus member. Memang pangsa pasarnya beda lah Pak gitu. Dan banyak diskonnya ya Pak ya? Itu nggak ada, kalau sekarang lagi banyak diskon nih. Lagi banyak diskon. Banyak, Sekarang jauh dari diskon. 50% Jauh, ya? 50% sampai 60% diskon. Ya, sekarang. ada hotel yang sama standarnya dengan hotel yang ada di luar Lagoy ya. Ada yang 600, 700 masih ada gitu. Kalau biasa tuh bisa harga 1,5 sampai 2 juta. Iya, Iya. Kalau harga nomor sekarang tinggal 600.000 sampai 700.000 dia kasih. Nah, boleh nih. Boleh buat nih Boleh. jalan-jalan dari teman-teman. Batam. Boleh Gunars. Ya, Boleh. tapi kalau orang Batam nih kayak kita mau ke Bintan memang harus rapid dulu Pak? Ya rapid, memang harus rapid. Tapi nggak apa-apa kan, rapid kan 14 hari. Oke. Ya hitung-hitung beramal untuk orang ini lah. untuk Harus untuk rapid dinas ya? kesehatan. Untuk rapid Pak? Masuk ke kawasan Lagoy itu rapid, bukan swab. Ya, Enggak, rapid. Rapid aja. aja. Oh. Tapi Untuk hanya penduduk kawasan lagi. penduduk Bintan enggak. KTP Bintan enggak. KTP luar Bintan aja gitu. Tanjung Pinang enggak bisa. Tanjung Pinang juga masih bisa. Udah. Maksudnya di Pulau Bintan. Kalau orang Batam mau ya sedikit rapid lah karena seolah-olah kan dari luar ini naik pesawat juga rapid. Kan berlaku 14 hari ya. Saya rasa nggak begitu memberatkan lah gitu. Rapid kan tinggal sekitar 150.000 150.000 aja ya. Iya. Diskon masih 600.000, Ah. baru 750.000. Iya. Udah Masih bisa kan? Bisa ke Lagoy. Bisa Iya, ke Lagoy kapan ya. lagi ya kan? 750.000 jalan-jalan sekali-sekali gitu. Iya, iya. Lagi corona mumpung lah. Ya, kalau nggak dapat diskon cari Pak Bur atau Pak Wan. Bisa, insya Allah. Kemarin kalau di podcast katanya 700 ya, kan? Ayo bisa. Nanti kita fasilitasi lah dengan negosiasi dengan pemiliknya. Ya Iya, mudah-mudahan iya, bisa. Apalagi terjadi apa namanya tuh interaksi atau perjanjian mungkin kalau hotelnya diskon pemberitanya tolong ya Tribun ya gitu bisa aja ya. Aman. Ya. Ya, Barter apa namanya barter kalau barang itu barter itu. Aman. Pak, tadi selain diskon, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan atau dari Laku. dinas dari ini? Pak, ada usaha-usaha untuk menarik domestik? Apa lagi, Ya, Pak? Ada nggak? ya kita sudah dari awal juga sepakat dengan beberapa industri, asosiasi. Kita kalau mengharap Singapura kita jadi PHP nanti. Kita tunggu beberapa hari dari awal dari Agustus belum, ini Oktober belum. Belum buka Jadi juga, kita Pak, ya? PHP namanya? Kalau orang menunggu itu bosan Pak Ya, ya, betul. kesal gitu. Jadi kita sepakat udah 4 bulan lalu ya, kita sambil menunggu orang Singapura datang atau orang datang dari Singapura, kita buat paket-paket domestik aja. Orang Batam datang ke Bintan, orang Natuna datang ke Bintan dengan paket-paket khusus. Itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah kemarin kami ke sana dengan Bapak Gubernur, banyak kok orang Domestik ya. orang luar provinsi, orang Jakarta, Jogja, udah banyak nginap sana banyak. Bukan saya bohong, Pak. 5 hotel itu ya tingkat dunia 30% kamarnya sudah. terisi gitu. Jadi tergantung kita aja. Jadi kita memang diarahkan Pak Menteri waktu ketemu ngobrol lama dengan di tepi laut itu berdua bertiga sama Pak Rudi. Kita sampaikan undang-undang kita. Udah wisatawan yang datang di Jakarta kan pesawatnya langsung ke Pinang, ke Batam. Nah, jadi dapat kami sampaikan Pak Wahab menargetkan 3 juta. 3 juta itu bukan berarti Wisman semua, Wisnus. Tapi datangnya langsung datang pakai ferry, by ferry, yang datang lewat Batam, itu dicatat. Memang turis pertamanya tercatat di Batam, tapi Batam. yang datang situ ke Lagoy itu 3 juta itu ya dari Pinang, dari ferry, dari Batam, dari bandara Batam gitu. Jadi targetnya 3 juta tahun ini. Tapi
biasanya 3 juta Pak ya totalnya seperti ini. Tapi sekarang ya kenyataannya 150 wisman, yang bisnisnya baru sekitar 5.000 ya Pak Wan ya. Iya, jauh sekali dari jauh target. sekali. Tapi minimal itu dapat bertahan. Bertahan. Artinya karyawan kita hotel-hotel itu sementara waktu bekerja tetap ya. Hotel masih operasi. Kita juga dengan media-media online, dengan adik-adik Genpi, dengan kawan-kawan travel itu promosi terus supaya Genpi. omset daripada wisatawan domestik ini tetap naik gitu. Dan Kemenpar juga beberapa waktu terakhir ini juga menggiatkan promosi dalam negeri. Beberapa artis-artis kerjasama Influencer, dengan TV-TV Jakarta mendatangkan Media-media. traveler, media-media untuk mempromosikan kondisi pariwisata di Bintan, di Lagoy dan lain-lain. Supaya wisatawan yang ada di Jakarta, Bandung, Padang, Medan itu ya kembali aktif ke Bintan. Iya. Kementerian bantu mempromosikan, mendatangkan blogger-blogger lah untuk memperkuat. Ya. Iya, Pak, kalau dari Jakarta akses penerbangan apa aja sekarang Pak yang ke berarti Bintan itu Tanjung Pinang ya? Iya, Pinang. Pinang. Apa Pak yang ini? Kalau Tanjung Pinang ada Sriwijaya. Dari Jakarta Sriwijaya masih ya? Masih. Masih. Garuda. Lion, Garuda. Tiga, Tapi ya, tiga maskapai ya. Itu khusus yang untuk lewat Tanjung Pinang. Tapi kalau yang dari Batam juga rata-rata banyak juga ya, karena kalau dari Batam mereka tinggal nyebrang dari Batam ke Tanjung Uban kan cuma 20 menit atau 25 menit udah nyampe. Jadi jalur ke Bintan tuh bisa ditempuh, bisa dari Tanjung Pinang, bisa juga dari Batam. Iya, karena ini ditambah ferry Singapura kayak gitu. Iya, karena ini kan podcastnya ditonton seluruh orang Indonesia. Jadi kalau pengen ke Bintan tuh bisa langsung ke Jakarta Tanjung Pinang atau lewat Batam juga bisa. Dekat kok, tinggal nyebrang. Tinggal ya? nyebrang. Iya. Pak, kalau tadi Bapak bilang apa opsinya nih kalau misalnya ternyata yang pintunya itu tidak dibuka. Apakah memang sudah ada mempersiapkan kita harus ngapain nih gitu? Saya kalau pintunya buka-buka Singapura tuh saya doakan dari sini lah supaya terbuka. Kita jari pakai paranormal sini biar buka gitu. Ya kita bukan, kita sama-sama membutuhkan. Mbak percaya, Mas Danang ya, percayalah. Sama-sama membutuhkan. Kepri Singapura itu sama-sama membutuhkan. Orang Kepri mau ke Singapura, orang Singapura mau Kepri. Orang Singapura itu bukan orang Singapura aja, lewat Singapura maksudnya Malaysia. Mereka nunggu aja, sama-sama nunggu nih. Kalau ibarat perang itu udah di garis depan semuanya, di garis depan. Nah, begitu buka langsung kayak masuk apa itu nonton dangdut itu gitu kan itu. Itu yang udah di depan pintu semua nih, di pintu keluar dan pintu masuk. Nunggu. Begitu tank kayak anak sekolah lah mau keluar ya. Gitu ya. Begitu buka pintu pagar nyore gitu. Nah, itu seperti itulah. Jadi kuncinya di siapa Pak? Yang megang kuncinya dari siapa tadi? Kuncinya ya kok yang megang kuncinya siapa? Bapak-bapak kita di pusat. Nanti dibilang satu-satu, nanti saya nggak ini. Kewenangnya pada bapak-bapak di pusat, beberapa pak menteri dia. Saya rasa mungkin keberpihakan. Ya Pak Presiden sudah menyatakan ya, yuk kita mulai gitu. Untuk mulai sekarang ya dilakukan dulu staycation gitu, wisata dalam negeri gitu. Nah, sambil membuka, sambil lobby-lobby, sambil diplomasi agar Singapura, Malaysia membuka pintu keluarnya. Gitu. Mereka nggak sabar juga. Saya udah kawan-kawan dari Malaysia lagi. Telepon kapannya kami. Ingin datang ke Kepri itu. Ya. Tapi ya itulah, kita wenangnya sampai di situ hanya mengusulkan, hanya curhat, kadang melo sedikit, sensi dikit kita itu. Makanya sekarang ada sensi dikit tuh. Kenapa Batam Jakarta aja? Kenapa sensi ya? Iya tuh. Maunya semua pintu masuk yang ada di Kepri buka aja. Ya, soal mereka mau datang mudah-mudahan nanti tidak sampai Desember. Janji mereka kan Desember. Akhir Desember atau awal Januari 2021 baru buka. Tapi saya yakin kalau kita buka duluan, saya sangat yakin November mereka mau datang. Ya. Kalau udah Covid-nya sudah menurun gitu. Itu salah satu faktor mereka dan di Bintan takut datang. Kasus di Covid di Bintan termasuk terkendali banget. Iya, karena nggak zona merah ya Pak ya. Iya. Kalau di Batam aja bisa, yang bisnis aja bisa dibuka, kenapa nggak di Bintan? Maaf, Batam masih zona merah masih bisa dibuka. Kenapa udah kita kuning nggak dibuka gitu ya? Jadi agak merasa sedih aja gitu. Apa sedih itu apa? Sensi baper gitu. Kalau anak milenial baperan muda. Pak Bupatinya baperan ternyata. Jangan. Tapi jadi judulnya nih Bupati Bintan baper, pariwisata Bintan belum dibuka.
Bagus tuh ya. Buat Bisa, besok ya. boleh. Iya. Tapi nggak Langsung tapi nggak dikirim melo ke- loh, nggak melo deh. Nggak melo. Iya. Tapi ini Pak, kalau misalnya udah pasti kesiapan dari SOP, aturan protokol kesehatan untuk dari inilah pelaku wisatanya, dari agen travelnya, apa memang itu udah siap semua? Sudah. Dari Kementerian Wisata sudah ada Indonesia Care, sertifikat Indonesia Care ya. Indonesia Care itu. Educare namanya itu yang disikat sudah dikasih kemarin ke Bajantri. Terus ada satu restoran, ada 3 tempat ya dikasih, satu restoran, satu hotel. Kemudian Sukovindo sudah melakukan asesmen tentang protokol kesehatan, sudah ada sertifikatnya. Sukovindo loh. Sudah yang Indonesia yang tim surveyor Indonesia Surveyor, yang ya. terkenal. Ya, standarisasi. Kita menunggu aja. Singapura ada namanya Sing Clean ya, Sing Clean, Singapura Clean. Silakan, kalau mau cek kita ya. sudah kalau bisa mereka datang, kita datangkan ya, cek. Kita berani taruhan gitu.